Dentalia, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang suatu pertanyaan yang sering dijumpai di masyarakat, yaitu yang sering ini, "Dok, gigi saya itu sudah rajin sikat gigi, tapi kenapa kok masih ada karang giginya ya, Dok?" Nah, itu salah satu pertanyaannya. Jadi begini, karang gigi itu pasti akan ada pada setiap orang yang makan. Kenapa? Karena kita ini prosesnya dulu ya. Jadi kita cari tahu dulu prosesnya, bagaimana proses terjadinya karang gigi. Jadi begini, jadi karang gigi itu terbentuk dari sisa-sisa makanan yang ada di sekitar gigi, di pinggirannya gigi. Itu namanya sisa makanan yang halus, yang tersisa dari waktu kita sikat gigi, itu namanya debris. Nah, jadi debris itu jika sampai lama, sampai berbulan-bulan, dia akan semakin banyak dan akan semakin mengeras. Nah, kalau sudah mengeras itu namanya plak. Nah, jadi biasanya debris itu ada di pinggirannya gigi. Jadi seperti ini ya. Saya ambil contoh, misalnya ini gigi. Jadi ini misalnya gigi. Nah, di pinggirannya gigi ini biasanya ada sisa makanan. Namanya debris. Nah, sisa makanan yang lunak itu biasanya nempel di antara gigi dan gusi, di leher gigi. Nah, di situ kalau kita jarang sikat gigi, biasanya itu nempelnya bukan hanya di leher gigi, tapi di permukaan ini, permukaan bukalnya gigi. Nah, kalau debris itu dibiarkan sampai lama, apalagi sampai berhari-hari, dia akan menjadi plak. Nah, plak gigi itu lama-lama akan mengeras, tapi masih lunak, masih bisa dibersihkan dengan sikat gigi dan pasta gigi, atau bisa juga dengan obat kumur. Tetapi jika plak gigi itu sudah berbulan-bulan, dia akan mengalami kalsifikasi, akan bereaksi dengan kalsium. Nah, kalau sudah bereaksi dengan kalsium, itu nanti akan mengeras. Itulah yang dinamakan dengan karang gigi atau kalkulus. Nah, kalau sudah terjadi karang gigi itu, dia sangat keras sekali. Karang gigi itu hanya bisa dibersihkan dengan alat di dokter gigi. Jadi setiap 6 bulan dianjurkan untuk buang karang gigi, untuk dibersihkan karang giginya ke dokter gigi. Tapi untuk kasus-kasus tertentu yang pertumbuhannya sangat cepat, itu bisa diagendakan 3 atau 4 bulan sekali. Apa, Dok, yang menyebabkan banyaknya karang gigi? Tiap orang tidak sama. Karena setiap orang tidak sama ya banyaknya. Dan lamanya untuk tumbuh itu tidak sama. Jadi yang mempengaruhi nomor 1, pola hidup bersih. Pola hidup bersih dan sehatnya orang itu. Pertama, sikat giginya. Kalau sikat giginya sudah teratur, bersih, rutin, biasanya karang giginya dia sedikit. Kemudian kalau karang giginya itu sedikit, biasanya 6 bulan sekali cukup untuk dibersihkan. Tapi kalau perilaku hidup bersihnya kurang, artinya karang giginya itu cepat karena tidak rutin bersihkan karang giginya, otomatis karang giginya cepat tumbuhnya ya. Nah, itu harus dipercepat juga untuk membuang karang giginya. Kemudian yang mempengaruhi juga selain pola membersihkan, nomor 2, pola makan. Pola makan kita, pola makan itu harus memenuhi komposisi yang seimbang. Jadi lauk, karbohidrat, protein, lemak, itu semuanya harus seimbang. Jadi makanan pokoknya, karbohidratnya, proteinnya, lauk pauknya, sayur dan buahnya harus seimbang. Jika pasien itu, jadi kalau kita rutin makan sayur dan buah,
dia akan mempunyai sifat self cleansing. Jadi sayur dan buah itu kan berserat, jadi memiliki sifat self cleansing pada rongga mulut, jadi akan lebih bersih. Tapi kalau tidak suka makan sayur dan buah, otomatis self cleansingnya dia kecil sekali, jadi penumpukan plaknya yang nantinya akan jadi karang gigi dia lebih banyak. Jadi seperti itu. Kemudian yang mempengaruhi juga keasaman rongga mulut. Jadi kalau rongga mulutnya itu lebih basah, dia akan lebih mudah terbentuk karang gigi. Tapi kalau rongga mulutnya sifatnya lebih asam, dia akan lebih mudah karies. Nah, jadi tergantung keasaman rongga mulut. Kemudian tergantung enzim-enzim yang ada di dalam rongga mulut, karena terbentuknya karang gigi itu juga dipengaruhi oleh enzim di rongga mulut. Jadi itu salah satu yang menjadi penyebab kenapa banyaknya karang gigi tidak sama setiap orang. Begitu. Nah, kalau sudah terjadi karang gigi harus segera dibersihkan. Kenapa? Karena efeknya itu sangat banyak. Nomor satu, yang paling sering kalau sudah sampai banyak. Jadi kalau sudah sampai ke permukaan sini, bukal sudah naik ya, apalagi sampai menutupi permukaan gigi, itu yang paling sering itu bagian dalam gigi di rahang bawah. Kemudian yang menjadi indikator juga ini molar 1, geraham nomor 1 di rahang atas. Jadi itu salah satu kita mengukur indikatornya ya di situ. Jadi ada OHIS, jadi Oral Hygiene Index. Di situ yang dinilai karang gigi sama debrisnya tadi. Nah, yang menyebabkan itu sudah ya tadi kita bahas. Sekarang apa sih penyebabnya? Nomor 1 yang paling sering kalau sudah sampai menumpuk ke sini, perubahan warna pada gigi. Jadi gigi itu berubah warna, dan perubahan warna pada gusi. Jadi gusi yang normal itu kan yang sehat warnanya pink. Nah, kalau sudah ada karang giginya biasanya berubah menjadi warnanya lebih gelap, bisa abu-abu, bahkan ada yang lebih mengarah ke hitam atau hijau pekat gitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena pada karang gigi itu pasti ada kumannya, dan kumannya itu akan menghasilkan zat yang bisa merubah warna pada gigi dan gusi. Nah, itu salah satu efeknya. Jadi perubahan warna pada gigi dan gusi, kemudian otomatis kalau ada bakterinya akan bau mulutnya kurang sedap. Jadi bau mulut yang tidak sedap akan muncul. Nah, bau mulut yang tidak sedap itu karena ada bakteri tadi. Kemudian selain itu yang efeknya salah satunya gigi akan goyang spontan. Artinya giginya sehat, tidak lubang, tidak kenapa-kenapa, tapi tiba-tiba goyang. Itu karena apa? Karena terjadi radang pada gusi. Jadi kalau gusinya sudah radang karena banyak bakterinya, gusinya radang, dia akan sifatnya lunak. Jadi semacam apa ya, kita analogikan tanah kalau terlalu banyak air kan jadi lembek. Nah, kurang lebih seperti itu, salah satunya itu. Kemudian yang mempengaruhi juga karena kalau karang giginya sudah sampai banyak, dia akan mengabsorpsi tulang dan gusinya akan turun, sehingga tulang dan gusinya kalau sudah turun, jaringan penyanggahnya akan semakin sedikit yang menjadi penopang pada gigi. Nah, kalau itu terjadi akan menyebabkan kegoyangan pada gigi. Nah, pada gigi itu kadang-kadang kalau sudah parah, dia bisa tanggal dengan sendirinya, lepas dengan sendirinya tanpa dicabut. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu akan butuh tindakan yang lain, misalnya pakai gigi palsu. Nah, itu salah satu efek kalau karang gigi kita sampai banyak. Dan radang di gusi itu bisa menyebabkan gusi mudah berdarah juga. Kalau makan yang agak keras atau sikat gigi yang terlalu kencang, itu bisa melukai gusinya mudah berdarah karena ada bakteri
tadi ya. Jadi gusinya mudah berdarah. Kadang-kadang kalau sudah ini udah parah gitu ya, sudah tingkat parah, itu kadang-kadang terjadi pendarahan yang spontan. Jadi mudah berdarah dengan sendirinya. Itu salah satu efek kalau karang gigi tidak dibersihkan. Nah, otomatis kalau sudah seperti itu akan mengurangi kecantikan dan ketampanan ya. Kemudian akan memperjelek pemandangan. Jadi apa ya? Kalau kita ngomong terus melihat ada warna-warni yang tidak selayaknya, jadi kurang menarik gitu ya. Jadi walaupun orangnya sudah cantik, sudah ganteng, terus tiba-tiba kalau ketawa nanti di sininya muncul warna-warni yang kadang-kadang kan warnanya awalnya kuning, lama-lama jadi kecoklatan, terus lama-lama menjadi agak kehijauan. Nah, kalau muncul di sini kan jadi kurang enak ya. Kadang-kadang juga giginya itu ngeflek, bernoda. Nah, di giginya yang bernoda kan kurang bagus juga. Jadi itu akan mengurangi kecantikan. Kemudian otomatis kalau kitanya sadar diri karena ada karang gigi, otomatis tidak pede lagi untuk berkomunikasi dengan normal. Mungkin nanti ditutupi mulutnya atau pakai masker, atau ketawanya kurang kurang rileks kayak gitu. Biasanya seperti itu. Dan yang paling penting dari segi kesehatannya tadi. Jadi dari segi kesehatannya tadi juga harus diperhatikan. Karena apa? Karang gigi yang ada di rongga mulut itu akan mengandung banyak kuman, dan kumannya itu kalau dibiarkan lama dia akan menyebar ke seluruh tubuh dan akan menyebabkan penyakit sistemik yang lain, misalnya diabetes atau kencing manis, hipertensi, jantung, ginjal, dan banyak hal lainnya. Termasuk salah satunya bisa sering migrain, sering sakit kepala, atau bahkan ada beberapa dokter spesialis penyakit kulit itu juga berkolaborasi dengan dokter gigi untuk ngecek kondisi giginya, terutama dokter THT ya yang paling sering, karena rongga mulut yang banyak kumannya itu nanti banyak ke penyakit yang lain, misalnya sinusitis kayak gitu. Jadi salah satunya ke sana, atau radang tenggorokan yang sering dan lama sembuhnya itu juga bisa dari karang gigi atau penyakit gigi yang lain seperti itu ya. Jadi kita tetap harus menjaga kebersihan gigi dan mulut kita. Rutinkan dan biasakan sikat gigi setiap habis makan, minimal kalau tidak bisa setiap habis makan sikat gigi, minimal kita kumur pakai air putih sampai bersih, sampai tidak ada sisa makanan di sela-sela. Kemudian gunakanlah benang gigi, dan jika dibutuhkan obat kumur ya. Obat kumur tidak harus setiap hari, boleh selang-seling atau sesuai kebutuhan. Sikat giginya 2 kali minimal ya, sesudah sarapan dan sebelum tidur malam. Jadi tidur malam tuh wajib sekali sikat gigi. Dan setiap 6 bulan sekali kontrol rutin ke dokter gigi untuk mengecek kesehatan gigi dan mulut kita. Demikian untuk kasus kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.